Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman di umroh bagian 3 kita di Gunung Uhud. Ini masih di kota Madinah ya, di Jabal Uhud. Ini adalah kita berziarah di tempat itu ketika Nabi Muhammad perang melawan orang-orang kafir babak kedua. Orang kafir Quraisy dari Mekah versus golongannya Nabi Muhammad yang ada di Madinah. Mereka berperang di Jabal Uhud. Itu yang terkenal kisahnya itu tentang pemanah yang diutus Nabi di Bukit Rohmah yang agak kecilan agar tidak turun sampai diperintahkan Nabi untuk turun. Tapi mereka tergoda akhirnya turun menuju ke medan peperangan karena dirasa perang sudah selesai dan harta rampasan perang sudah bergelimang gitu. Tapi ternyata mereka turun padahal belum diperintahkan untuk turun. Sehingga pasukan orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid yang masih belum Islam ya, itu memutar balik mengitari bukit gitu terus menyerang dari belakang. Terus yang sudah lari tunggang langgang, musuh yang sudah lari tunggang langgang dari depan, dia balik lagi karena melihat ada serangan dari pihak mereka yang dari belakang. Jadi dikepung, dari belakang ada, dari depan ada, samping kanan samping kiri. Akhirnya gugurlah sahabat Nabi Hamzah, singa, sang pemburu singa, yang dikuburkan di area situ juga. Nanti diperlihatkan kuburannya. Ketika dibongkar waktu di era-era modern, jasadnya masih utuh seperti itu dan bisa dikenali karena waktu itu ketika perang itu jantungnya itu dirobek dan dimakan oleh istrinya Abu Sufyan apa Abu Jahal itu yang balas dendam itu. Sehingga ketika di era modern jasadnya masih utuh terus kok ada ciri-cirinya jantungnya tidak ada. Ini adalah jasad dari sahabat Nabi Hamzah seperti itu. Mana Masjid Nabawi tadi? Enggak ada jalan untuk lewat sini. Semua susah untuk lewat. Masa satu negara orang Muslim datang dari sana ke sini. Oke. Dari Madinah sini, sahabat tadi bilang, ya Rasulullah, nggak usah kita keluar, di sini aja kita bertahan. Tapi sahabat mengatakan, udah kita keluar aja, kenapa harus takut? Akhirnya Nabi keluar ke bukit itu. Itu yang banyak biasa. Ya. Untuk Jabal Romat, pasukan pemanah. Di sini Nabi menugaskan sekitar 70 sahabat. Nabi sampaikan, jangan tinggalkan bukit ini sebelum ada perintah dari saya. Oke? Kenapa? Karena musuh datang tak bisa datang dari arah sana. Karena kalau musuh datang dari arah sana, selama ada pasukan di sini, mereka nggak bisa tembus. Karena menjadi panah oleh pasukan Islam. Kalau sampai itu pergi, nggak ada pertahanan, maka mereka bisa masuk ke sini. Paham sampai sini? Oke, ini pasukan darat. Pasukan darat. Dan di sana itu pasukan ditempatkan untuk menjaga kalau mereka bagaimana dari arah sana. Oh iya. Dan terjadi kemudian orang Islam menang. Terjadi pertempuran di sini. Orang Islam menang. Mereka datang, orang Islam menang. Setelah orang Islam kelihatan menang, orang kafir pada lari. Orang kafir lari ke arah sini. Maka sebagian sahabat yang ada di Bukit Romat berpikiran, ini kita sudah menang. Ayo kita turun ambil harta rampasan ghanimah perang. Sebagian sahabat mengatakan tidak, Nabi melarang kita turun sebelum beliau perintahkan untuk turun. Tapi sebagian sahabat bersikeras, tidak, ini perang sudah selesai, kita harus turun cepat untuk mengambil harta rampasan dan sebagainya. Maka sebagian sahabat turun, sebagian bertahan. Yang bertahan tinggal 13 orang, selebihnya turun. Dari 70 orang, selebihnya turun, yang bertahan cuma 13 orang. Maka Sayyidina Khalid bin Walid yang disebut sebagai Saifullah pedang Allah ketika dia belum masuk Islam, dia memimpin pasukan berkuda. Ketika dia melihat pasukan pemanah sudah mulai turun dari arah sana, maka dia datang menyerang balik dari arah sana, sehingga orang Islam yang turun dari bukit sini, ada di sini, diserang oleh Sayyidina Khalid dari arah sana, dan yang lari tadi ini kembali menyerang orang Islam. Akhirnya orang Islam terpojokkan di sini, dan di sini terjadinya syahid 70 sahabat. Ya. Sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan mengenai skema ini,
siap. Kalau rombongan lain datang kita lah ke kita ke kuburan sana. Ini nanti yang viral itu Jabal. Oh itu Jabal Rahman. Di situ ada tukang foto keliling gitu, memaksa untuk foto sekali jepret 700 real atau 500 real. 700. Viral itu. Viral gitu sampean. Pokoknya nek tukang foto wis rasa di HP. Ini Mekah barang lemuru. Iya, kita terangkan dulu setelah pesan-pesan berikut kita kan udah campur. Kalau sudah oke. Sahabat dulu kuburannya rapi ya, kayak di pekuburan Baki tadi. Tahun 1960 terjadi banjir, naik semua jenazah, dan ada 2 jenazah yang dikenali. Dari kisah para sahabat dikenali ada 2 jenazah. Makanya kuburannya dipisahkan. Di sebelah sana ada tembok terpisah ya, segi 4 ada 2 kuburan sahabat di sana. Yang selebihnya di sini 78 sahabat di sini, 2 di sana, semuanya 80. Kenapa ketahuan jenazah itu? Karena satu jenazah ini dadanya terbelah, telinganya terpotong, hidungnya terpotong, telinganya udah nggak ada, dan isi dadanya memang udah nggak ada. Siapa itu? Sayyidina Hamzah. Dalam kisah dikatakan seperti itu. Hindun yang saat itu belum masuk Islam, saking dendamnya dengan Sayyidina Hamzah, maka dia membunuhnya. Dan kemudian setelah oleh seorang sahabat yang belum masuk Islam juga, Bilal ibnu Rabi, Bilal yang lainnya, bukan Bilal muadzin yang jago tombak. Oh itu. Dia setelah dibunuh dia panggil. Setelah itu Hindun datang dan disobek dadanya Sayyidina Bilal, kemudian dikeluarkan isi ininya dan hatinya. Dalam riwayat ada yang mengatakan sampai digigit, saking hati jantungnya Sayyidina Hamzah, saking bencinya dia. Tapi kemudian Hindu masuk Islam nanti. Nanti kita lanjutkan ceritanya di sana. Tayyib, maka dari jenazah itu ketahuan dan tubuhnya besar. Ada 3 sahabat yang tubuhnya besar, Sayyidina Khalid, Abu Bakar, dan Sayyidina Hamzah. Kalau mereka naik kuda paling tinggi, onta paling tinggi, kakinya masih menyentuh ke bumi, saking tingginya. Jadi ketahuan, ini pasti jenazahnya Sayyidina Hamzah. Kemudian satu sahabat lagi ketahuan, yang namanya Mus'ab bin Umair. Kenapa ketahuan? Tangan kanan kirinya terpotong, nggak ada lagi. Dalam kisah diberitahukan bahwa dia ditugaskan oleh Nabi memegang bendera. Ketika dia memegang bendera dengan tangan kanannya, seorang musuh datang menebas tangan kanannya, terpotong. Kemudian dia mengambil dengan tangan kirinya lagi. Ada lagi musuh datang, menebas lagi, terpotong lagi. Akhirnya satu orang musuh datang menombak, dan akhirnya beliau terbunuh, tersayat pada saat itu. Dari ciri-ciri jenazah ini, maka orang-orang saat itu menyimpulkan bahwa ini adalah jenazahnya Sayyidina Hamzah dan ini adalah jenazahnya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Maka dipisahkanlah 2 jenazah ini di arah sana, ya, yang 2 tembok di sana. Selebihnya di sini. Nama-namanya kalau nggak salah ada tertulis di dasar tembok itu, atau mungkin mereka sudah buka. Dan salah satu ciri-ciri tanda bahwa penghuni kubur itu adalah penghuni kubur yang hidupnya tentram di alam kubur yang aman, itu binatang merapat ke sana. Tidak ada kucing di sana. Dan karena siksa kubur, dalam hadis dikatakan siksa kubur itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Semua burung-burung mendengar, semua tikus-tikus mendengar, semua kucing, semua anjing, semua mendengar, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar siksa kubur. Maka dulu saya masih ingat dulu di Sulawesi itu, kalau ada seseorang dikuburkan, mereka bawa ikut ayam. Setelah orang-orang pada pulang, ayam itu dilepas di kuburan. Kalau ayam itu memberontak, berarti mereka bisa menafsirkan bahwa ahli kubur sedang disiksa. Kalau ayam itu sedang aman-aman aja, berarti ahli kubur itu tidak sedang disiksa. Itu mereka mengambil daripada kisah kenabian. Baik, oke, kita berdoa ya. Sudah ada pertanyaan sampai di sini?
Dari kisah ini, Yang panah-panah tadi di sana Ustaz ya? ya yang pasukan panah itu di atas sana ya. Oh. Pasukan panah di atas gunung sana tadi. Jadi banyak orang yang salah paham, mereka kira itu Gunung Uhud, bukan. Itu Jabal Romat. Jabal Atau Romat. bukit pasukan pemanah. Gunung Uhud ini yang di belakang kita ini. Ini Makbar Uhud. Makbar al-Uhud. Syuhada Uhud. Kalau di bahasa Arabnya itu Syuhada Uhud tulis. Toyib, oke, ikuti saya bahasanya pelan-pelan aja karena kita banyak tetangga di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahli diyar Ya Nabi min ummati Muhammad. min ummati Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya ashaba. ya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Sayyidina Hamzah. ya Sayyidina Hamzah Ammu Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Sayyidina ya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Sahabat Rasulullah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu anhu. An juhudukum bil Islam. Islam Wa nas'alullah wa nas'alullah an ja'alana an wa ja'ala zurriyatana wa zurriyatana min minkum. minkum. Itu Al-Fatihah ya. Ya, Baik, kalian yang mau lanjutkan kemana-mana boleh 15 menit ya. Sekitar 15 menit kembali ke bis. Mau lanjut sini mau ke sana, ada WC di sana, ada masjid. والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم الإمام ملاحكم Pemanahnya di sini Kemananya di situ? 70 orang. Aku lihat filmnya jadi paham aku. Gitu. Acara apa tuh? Subtitle Indonesia. Kak, tau nggak Pri, mau rupanya? Andre. Ora Mas Ari, Mas Enia itu loh Pri. Ome Arsaka. Aku pengen ngeprank manuk sing genggam ngene. Wah, iku lho, Kak. Wah, tipe enek. Cendek tuh apa mana ya? Tipe tong polo, kok. 13 pe. Orang-orang. Nakal, tidak. Manut. Kayak nama-namanya. Halo. Ini kita jadi tukang panah habis ini. Tukang panah. Panah Atas. asmara. Panah asmara yang dahulu pernah membara. Dulu deh. Harus ini HP-nya. Enggak. Ini adalah tempat pemanah perang Uhud. Itu Jabal Uhud. Ini masjid. Baik, tak. Itu loh lihat. Itu yang maksud neng. Itu 700 real loh.
Mungkin zaman dulu ini tinggi. Iya, kakek di neneki wong-wong Mm-mm. pengikis. Kemana? Khalid bin Walid akhirnya sing mengalahkan Nabi kuwi dadi wong Islam. Jan ya. Jenenge Khalid bin Walid jenenge. Lah ya berhasil mengalahkan. Berhasil mengalahkan terus untuk hidayah. Terus mari ngono dhek panglima nomor 1 di Islam. Paling kuat. Racun gak tembus. Menaklukkan Romawi. Bukan paling. Gak ya duwe. Oh, kudune maca sejarah nih. Ayo mengukir nama kita di sini. Nurul Meli. nyapo. Orang Mandala. Lek rawang Indonesia semua meneh nih. Dasar mencoret-coret tindakan tidak benar. Ini njumak pal peneng. Mari ngelane wong tiba. Ya Allah gak oleh ngono ki Mas coret-coret. Oh, aku gak palpen nang tas. Sungging Love Aziza. Edi wis ketara iki wong Indonesia iki Mila. Sing penggaweane coret-coret bangku sekolah ya kuwi ya. Iku jeneng-jenenge berarti. Viola. Minyak goreng. Gue panah lo. Tiba itu gemburi. Ayo Mas foto Mas. Ya salam. Tuwek-tuwek kabeh Mas. Jangan. Makanya kayak ini seragam itu ben nengarine. Ayo Mas pengen lihat itu Oke, manual berarti tidak ada siksa kubur. gak dikai watu nang pendosa. Nisan ganti nisan iki. Diratakne ngene ya. Ini emak-emak. Dan rata. There's no Nissan because Mr. X. Dijawab deh. Tahu ndelok iki kok dijawab. Terus teko kene neh wong kuwi. Kayak wis mari ono dhewe sik manah-manah saiki tekan kene. Mau tak video sampean pas moto ini. Ada yang samakan. Iya wong kuwi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita berada di kebun kurma yang ada di Jabal Uhud di kota Madinah. Di sampingnya tempat peperangan Nabi Muhammad SAW melawan kafir Quraisy yang menyerang dari arah Mekah. Itu Jabal Uhud. Belakang ini adalah kebun kurma yang sampai sekarang masih ada dan tidak dirubah menjadi tempat yang lain. Itu penjualnya tadi di situ ya. Itu mungkin orang-orang lagi perang apa dia jualan gitu. Ini adalah kebun kurma. Kayak wet kambil.
Tadi cari kurma muda. Saya pikir kurma muda itu yang warna hijau teman-teman. Ternyata yang warna kuning yang bisa dimakan. Agak keras tapi warnanya kuning. Kalau yang hijau tidak bisa dimakan. Jadi yang namanya kurma muda itu warna kuning. Seperti itu. Nggak kelihatan. كويس؟ Woi, ايه di وين مراية؟ ma fi mirror. المؤمن مراية أخيه Akhi, أنت مراية حجانا akhi. كويس؟ Guys, ربط الراس ma fi mirror. هيا مراية عند البنات شوف 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 هذا ولا هذا؟ شوف هذا ولا هذا Syuf ada. Nggak boleh juga sekarang. Kalau kita boleh banyak nggak digunakan. Ana uhibbu hada. تحب الأبيض Uhibbu hada. تحب الأبيض Uhibbu al-abyad. أبيض كويس Abyad guys. أبيض لون الفل Full abyad. أيوه Abyad putih, white. Polos. Ayo, guys. Abyad. حلو Dulu abyad. أبيض مع دلاك يجي كويس Guys. Abyad putih. Mas aku pengen beli Buat oleh-oleh. gawe nyugui wong-wong lho. Apa ya bilang? Kan bawa air zam-zam nanti. Pesawat Sri Lanka ya oleh foto. Ini 10 real. Kalau yang ada di sini ini 20. Kalau di Indonesia berapa? Nggak ngerti. Banyak tetapi di Indonesia. Pecah nggak ya di pesawat? Mau tak gawa ning tas ir itu. Liyane di koper. Piro nih? Iki bisa. Oh ya lah anak saat ini. Anak ini tekone 25 kayaknya. Kita bisa sampai di lokasi. Mandi kemudian Mikot dulu. sama. هم بالقوه بيشتروا سمعه بتخليهم يشتروا سمعه على كده كانوا رايحين أيوه ده قال يقول يلا شيل سكة هدية ما في بنات هناك عندي بس بنات هدية هناك Trop.
Assalamualaikum. Kira itu ngarep terus. Iya.